Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur diucapkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di ruangan yang berbahagia ini. Dalam rangka menampilkan hasil proyek mata kuliah Sistem Politik Indonesia oleh mahasiswa jurusan pemilihan yang tahun 2023 kelompok 2. Yang saya hormati Bapak Dr. Agus Sanggi, yang saya hormati para dewan juri yang telah hadir pada hari ini, yaitu Bapak Muhammad Yoga, Ibu Siti Namawan, Ibu Bayu Binti, dan Bapak Rani Abraham semua, dan teman-teman sekalian yang kami banggakan. Hadirin sekalian, izinkanlah saya menyampaikan susunan acara kita pada hari ini, Sabtu 8 Juli 2024. Yang pertama, pembukaan oleh pembawa acara saya Hidayat Pratama Sembayang. Kedua, penampilan program mata kuliah Sistem Politik Indonesia oleh kelas D kelompok 2 yang berjudul Militer sebagai Kekuatan Politik dalam Sistem Politik Indonesia, yang dibuka dengan penampilan nilai. Yang ketiga, penampilan penjelasan tim panel 1 dan tim panel 2 mengenai permasalahan dan undang-undang. Keempat, pertanyaan dan juga diwakili tentang materi presentasi panel 1 dan panel 2. 5. Jawaban atas pertanyaan yang diajukan Dewan Juri oleh tim panel 1 dan tim panel 2. 6. Penampilan seniman atau hiburan dari kelompok 2 kelas D berupa tari negeri Nusantara. Yang ketujuh, penampilan penjelasan tim panel 3 dan tim panel 4 mengenai kebijakan kelas dan rencana tindakan agar rencana publik diterima oleh pemerintah. Yang kedelapan, pertanyaan diajukan Dewan Juri tentang materi presentasi panel 3 dan tim panel 4. Yang ke-9, jawaban atas pertanyaan yang diajukan Dewan Juri oleh tim panel 3 dan tim panel 4. Yang terakhir, penampilan closing ceremony. Baiklah, hadirin sekalian, agar acara ini berjalan dengan lancar, hari ini marilah bersama-sama kita berserah diri kepada Tuhan Yang Maha Esa dan memohon kehadirannya. Marilah kita buka acara ini dengan menyampaikan puji syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hadirin sekalian, kita memasuki acara selanjutnya, yaitu penampilan proyek mata kuliah Sistem Politik Indonesia oleh kelas D kelompok 2, yaitu Militer sebagai Kekuatan Politik dalam Sistem Politik Indonesia, yang akan dimulai dengan pembukaan dan perkenalan tim serta penampilan nilai kepada kelompok 2 kelas D. Saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi kepada Bapak dan Ibu dosen yang hadir pada hari ini. Pertama, marilah kita ucapkan syukur atas Tuhan Allah yang mana pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk dapat berkumpul di ruangan ini untuk melaksanakan sidang proyek pada mata kuliah Sistem Politik Indonesia. Di sini kami dari kelompok 2 dengan judul Proyek Militer sebagai Kekuatan Politik dalam Sistem Politik Indonesia. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan dengan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Siti Alimah dengan NIM 32311111030. Saya berasal dari Asahan. Saya sebagai tim panel 4, tim yaya dan tim hiburan. Saya dari tim panel 1, tim yel-yel dan tim hiburan. Perkenalkan, nama saya Dewi Wulandari dengan NIM 32331111031. Saya berasal dari Medan. Saya sebagai tim panel 3, tim yel-yel dan tim hiburan. Perkenalkan, saya Hidayat Pratama Sembayang dengan NIM 32333111010. Saya berasal dari Manakabau, Kecamatan Tiga Binangan. Saya sebagai tim MC, tim yel-yel dan juga tim hiburan. Perkenalkan, saya Amina Putri Bosku dengan NIM 32331111014. Saya berasal dari Beras Lagi. Saya sebagai tim panel 2,
tim Yel dan tim Ibra. Perkenalkan, saya Salvira Mini dengan NIM 3241 Saya berasal dari Medan. Saya sebagai tim pada 4 tim Yel dan tim. Baiklah, sekian perkenalan dari kelompok kami. Sebelumnya izinkan kami untuk menampilkan Yel dari kelompok kami. Kelompok 2. Ready to project. Kami kelompok 2 hadir di sini 1, 2, 3. Kami kelompok 2 hadir di sini, hey hadir di sini, hey hadir di sini. Ngapain? Kami kelompok 2, kelompok paling oke. Kami kelompok 2, kelompok paling kece. Bolehkah kami minta nilai yang paling tinggi? Kelompok 2, mana suaranya, tunjukkan aksinya. Jangan pernah untuk menyerah, mengeluh dalam setiap prosesmu. Ini perjalanan menuju kunci kesuksesanmu. Lihatlah kami ini, saksikanlah proyek kami. Baiklah, terima kasih kepada Bapak dan Ibu Dewan Pembina. Sekian penampilan nilai dari kelompok kami. Terima kasih. Suara hati keluar dari sini. Acara selanjutnya yaitu penampilan penjelasan tim panel 1 dan tim panel 2 mengenai permasalahan dan kebijakan alternatif. Pada tim panel 1 dan tim panel 2, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada MC dan terima kasih kepada Ibu Bapak Dewan Penguji. Izinkan kami memperkenalkan diri. Kami dari tim panel 1. Saya Jessica Nasilabar dengan NIM 3233311022 dengan rekan saya. Saya Bisa dari Somi dengan NIM 3233111010. Saya kembalikan kepada Baik, di sini kami akan memaparkan isi dari poster panel 1. Ada isi dari poster panel 1, yaitu pada bagian pertama yaitu kekuatan politik militer. Kekuatan politik militer merupakan fenomena yang mencakup beberapa aspek kehidupan politik yang mengacu kepada identitas politik baik secara individu, partai ataupun negara yang mempengaruhi kebijakan dan kehidupan politik. Hal ini untuk mempengaruhi pengambilan undang-undangan dan alokasi sumber daya. Kemudian pada dalam permasalahan pertama yaitu yang terdapat pada salah satu website alinea.id yang berjudul kekerasan oknum TNI kepada relawan Ganjar merupakan tindakan brutal, yang dimana kekerasan yang dilakukan TNI terhadap citra keamanan politik merupakan salah satu bentuk penyalahgunaan kekuasaan, di mana yang seharusnya institusi yang menjaga stabilitas keamanan dan pertahanan, yang dimana seharusnya institusi yang menjaga stabilitas dan pertahanan malah menjadi salah satu tokoh utama dari kekerasan politik. Kejadian ini berada di Boyolali, Jawa Tengah, tepatnya pada hari Sabtu tanggal 30 bulan 12 2023.
Kejadian ini bermula ketika beberapa anggota TNI sedang berada di lapangan voli untuk bermain, dan beberapa dari lawan Ganjar mulai secara terus-menerus mengendarai keretanya secara menggeber-geber keretanya di daerah tersebut, dan beberapa dari oknum TNI tersebut mulai menegur beberapa relawan tersebut, tetapi mereka tidak memindahkan, sehingga beberapa dari anggota TNI melakukan aksi spontanitas dengan melakukan penganiayaan. Kemudian saya kembalikan kepada rekan saya. Baik, terima kasih kepada rekan saya di kanan selatan. Di sini saya akan melanjutkan isi dari panel 1, yaitu mengenai permasalahan yang kami angkat, permasalahan kedua pada gambar ketiga, yang dimana mengingat keterlibatan Mayor Dedi, yang dimana pada saat itu ialah sebagai ajudan dari Prabowo, melibatkan pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Gibran, menimbulkan kekhawatiran khusus mengenai netralitas TNI dalam proses pemilu pada tahun 2024. Mayor Dedi sebagai anggota militer memiliki jabatan sebagai ajudan penting dari Prabowo, seharusnya menunjukkan sikap yang loyalitas terhadap netralitas TNI dalam urusan politik. Keikutsertaan Mayor Dedi dalam jajaran barisan tim sukses Prabowo Gibran pada pemilu tahun 2024 menimbulkan pertanyaan serius terhadap militer. Apakah militer telah kehilangan kendali dengan membiarkan salah satu anggotanya ikut terlibat dalam aksi pemilu pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02 Prabowo Gibran, dengan cara dia menunjukkan bahwa dirinya mendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden tersebut, seperti memakai kostum yang serupa dengan tim sukses lainnya dan memposting foto dengan berpose dua jari. Sekian dari saya kembalikan kepada MC. Baiklah, terima kasih kepada tim panel 1 yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya kepada tim panel 2 untuk menyampaikan materinya. Kepada tim panel 2 saya persilakan. Baik, terima kasih kepada MC. Kami dari tim panel 2, saya Indrita di Makarani dengan NIM 323241102 dan rekan saya. Saya dengan NIM 323311044. Baik, di sini kami akan menjelaskan panel 2, yaitu kebijakan alternatif. Dalam melaksanakan tugasnya, TNI memiliki tugas pokok yaitu menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Kewajiban TNI yaitu sebagai alat pertahanan negara. Kewajiban TNI sebagai alat pertahanan negara dalam menjaga keutuhan negara Indonesia, dan bagaimana tindakan hukum bagi oknum TNI yang melakukan kekerasan terhadap masyarakat sipil yang menurut hukum pidana militer. Kasus kekerasan yang melibatkan oknum TNI menjadi sorotan publik dan media. Oknum TNI yang melakukan kekerasan menyalahgunakan wewenang dan kekuasaan yang mereka miliki dalam tindak penganiayaan kepada masyarakat oleh anggota TNI. Di sini kami menggunakan 3 undang-undang. Undang-undang yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Pasal 65 tentang Tentara Nasional Indonesia. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Pasal 65 berisi prajurit tunduk kepada kekuasaan peradilan militer dalam hal pelanggaran hukum pidana militer dan tunduk kepada peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum yang diatur dengan undang-undang. Nah, pada Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 ini menegaskan kepentingan TNI dalam menjaga keamanan negara dan kestabilan nasional. Namun, pada permasalahan kami, TNI malah melakukan kekerasan yang menimbulkan kericuhan di tengah masyarakat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih kepada
praktis. Dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 menjelaskan TNI tidak boleh ikut serta dalam urusan politik. Namun pada kasus tersebut TNI ikut serta dalam aktivitas politik. TNI seharusnya bersikap netral. Larangan kegiatan politik praktis bertujuan untuk menjaga netralitas TNI dalam urusan politik. Dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 menjelaskan bahwa TNI dibangun dan dikembangkan secara profesional sesuai dengan kepentingan politik negara dan mengacu pada nilai dan prinsip demokrasi. Pada pasal 39 ayat 2 menjelaskan prajurit dilarang terlibat dalam kegiatan politik praktis. Mengingat kembali Mayor Teddy sebagai salah satu ajudan Prabowo dalam aktivitas politik yang melibatkan pasangan calon tertentu, hal ini menimbulkan kekhawatiran khusus netralitas TNI dalam proses politik. Mayor Teddy sebagai anggota TNI yang memegang jabatan sebagai ajudan penting seharusnya menunjukkan loyalitas terhadap institusi militer dan netralitas TNI dalam urusan politik. Terima kasih, saya kembalikan kepada MC. Terima kasih kepada tim panel 1 dan tim panel 2 yang telah menyampaikan hasil proyeknya. Baiklah, selanjutnya pertanyaan yang bukan Dewan Juri tentang materi presentasi panel 1 dan panel 2. Kepada Dewan Juri, saya persilakan. Oke, baik. Terima kasih. Pertanyaan saya, perbedaan permasalahan pertama sama kedua ini. Ya, baik. Baik, terima kasih dari itu. Baik, menjawab Bu. Perbedaan antara permasalahan 1 dan permasalahan 2 itu di permasalahan 1 di sini TNI melakukan penyelewengan terhadap fungsi pemaduan kepentingan, dan pada permasalahan kedua TNI kembali melakukan fungsi kontrol politik, yang dimana seharusnya TNI itu menjalankan 3 fungsi: pemaduan, pemajuan, dan juga sosialisasi. Baik, hanya dia bisa diajak. Terima kasih. Oke, untuk permasalahan kedua ini tadi saya bilang di panel kedua bahwa Mayor Teddy ini itu sepertinya salah menggunakan peran dia gitu sebagai TNI. Nah, yang ingin saya tanyakan, ini kan satu berita ya, pasti dia paling gitu. Pertanyaan saya, apa yang dilakukan dia ketika kampanye itu berlangsung? Jadi di sini beliau Mayor Teddy, dia seperti yang saya katakan tadi, yang saya jelaskan di panel 1, dia dia bergabung dalam tim sukses atau jajaran tim sukses dari pasangan calon presiden nomor 2 itu. Seperti kenapa kami angkat permasalahan ini, dia memakai kostum yang serupa dengan tim sukses lainnya dan berpose 2 jari. Oke. Sebelumnya berarti nggak mungkin dong cuman karena permasalahan itu doang, yang bahkan dia nggak pernah menyuarakan aku pilih ini, kita hanya beranggapan doang kan, kita dia kata dia saya sama Prabowo, berarti dia ini pilihnya 2 gitu kan, kita cuma nengok kan, dia nggak pernah benar-benar pure di wawancara pilihan apa gitu, nggak pernah. Nah, jadi aktivitas politik apa lagi yang dilakukan dia, makanya kalian tuh bisa bilang kalau dia pilih 2. Kan bisa jadi karena dia ajudan, cuma kita tahu dong dia tuh kayak asisten pribadi dia gitu. Baik Bu, izin menjawab. Jadi memang posisi beliau, posisi Mayor Teddy tersebut memang sebagai ajudan dari Prabowo. Cuman kalau misalkan dia hanya sebagai ajudan, seharusnya dia atau beliau tidak memakai kostum yang serupa dengan tim sukses lainnya. Dan di sisi lain, dia menggunakan pos 2 jari, yang dimana pada saat kampanye angka 1, 2, dan 3 itu adalah hal yang sensitif. Iya, itu tadi kan udah kalian jelaskan. Yang pertanyaan saya baru lagi, aktivitas politik seperti apa lagi yang dilakukan dia selain dia vaksin baju dan berpose
Izin Ibu, dia Izin menjawab Ibu. Beliau terdapat di beberapa debat atau kampanye akbar melakukan atau mengikuti aktivitas dengan berjoget 2 jari dan juga duduk di para jajaran para tim sukses. menurut kalian apakah itu adalah memang karena dia tersebut atau sebagian dari kegiatannya sebagai ajudan atau asisten? Karena kita tahu asisten itu memang gimana sih? Misalnya aku nih, saya nih punya asisten, ya saya di mana dia harus bisa periksa saya terus. Baik Ibu, seperti yang saya jelaskan tadi, walaupun dia ajudan, setidaknya dia bersikap netral Ibu. Netral dalam artian dia tidak memihak di salah satu. Tapi di sini dari dia akan mendapatkan dia duduk di jajaran tim sukses Ibu, tidak di tengah-tengah atau di tempat lain. Itu membuktikan bahwa dia lebih pro kepada 02 Ibu. Ini cuma satu gambar doang, ini doang yang menunjukkan kalau dia lagi di gambar doang. Karena yang saya lihat, yang saya lihat di TikTok, di Instagram, sepertinya dia tidak menyebut saya bilang, justru dia lebih menggunakan fungsi dia sebagai ajudan si Prabowo. Dimana ketika ada orang yang mau ngajak salaman berfoto, dia pasti kayak lagi dulu gitu waktu itu. Ini doang dia rasa tidak valid. Itu memang yang kami tampilkan di poster memang hanya gambar tersebut. Namun ada beberapa gambar lain seperti di Instagram bahwa beliau si Maya Teddy ini mengangkat calon wakil presiden tersebut seperti memberikan dukungan langsung. Bukan dalam keadaan yang mungkin maaf ya. Tidak Ibu, itu dalam masa kampanye yang dimana pada saat itu presiden yang dimana pada saat itu calon presiden dan wakil presiden Prabowo Gibran sedang melakukan kampanye. Lalu di akhir selesai acara dia mengangkat seperti memberikan sanjungan atau pujian kepada wakil presiden. Oke, berarti sebenarnya seharusnya militer itu tidak harus menyesuaikan sesuai fungsinya gitu ya. Jadi dia menyesuaikan menurut kalian gitu. Jadi kalau dari pasal pertama nih, dia hanya dia TNI yang melakukan ini ya, hanya sama. Jadi dampaknya sama si ini apa? TNI-nya gitu. Kan dia tidak menyalahkan fungsi dia. Menjawab itu. Di sini mengapa dia menyeleweng dari fungsinya? Karena kan Ibu, yang seharusnya di mana seorang anggota TNI itu menjaga stabilitas dan pertahanan negara. Tetapi di masa-masa demokrasi pemilu 2024 ada memunculkan beberapa opini masyarakat yang dimana ketika relawan Ganjar itu melakukan aksi mereka, kenapa harus TNI yang turun tangan? Padahal masih ada anggota lain yang bisa diturunkan. Kan untuk TNI sendiri itu menjaga stabilitas dan pertahanan negara itu. Apa yang terjadi sama TNI? Izin menjawab Ibu, TNI tersebut diadili pengadilan negeri, diberikan sanksi oleh atasannya dan diadili di pengadilan militer. Izin Ibu, untuk sanksinya kami tidak mendapatkannya di beberapa website karena melihat TNI sebagai stabilitas dan pertahanan negara, institusi ini menjaga nama baik mereka sehingga beberapa permasalahan itu tidak dibeberkan secara transparan itu. Oke, kalau berbicara persamaan tadi ya itu berarti
Ya, sama-sama. Jadi kalau berbicara perbedaan yang pertama dan kedua tadi, perbedaannya ini ya, perbedaan tadi kan persamaan kita ngomongin gitu ya. Kalau perbedaannya yang pertama dan perbedaannya, kalau di permasalahan pertama dia melakukan tindakan pidana, tindakan kekerasan, sementara di permasalahan kedua, yang terlibat hanya satu anggota militer yaitu Mayor Teddy, yang dimana dia ikut terlibat dalam tim sukses Prabowo Gibran. Kita mulai ke dasar dulu ya. Yang pertama itu apa yang menjadi alasan bagi kelompok kedua menjadikan militer sebagai tema yang diangkat. Bapak, adapun alasan kami mengangkat permasalahan pertama dan permasalahan kedua pada proyek ini, yaitu seperti yang kita ketahui bahwa dari masa awal kemerdekaan hingga pada masa Orde Baru, militer mempunyai 4 fungsi kekuatan politik, yaitu sosialisasi politik, pengajuan kepentingan kontrol politik, dan pemajuan kepentingan. Namun setelah lepasan diri fungsi ABRI yang dimana terjadi pada masa reformasi, fungsi politik yang dimiliki oleh militer yang tadinya 4 berubah menjadi 3, yaitu sosialisasi politik, pengajuan kepentingan, dan pemajuan kepentingan. Dan di mana kontrol politik itu telah hilang, Bapak. Lalu saat ini, seperti yang saya katakan dan bukan saya katakan tadi, terdapat beberapa anggota militer yang melakukan penyelewengan terhadap fungsi politik yang dijalankan mereka tadi, Bapak. Fungsi politik yang dilakukan mereka tadi yaitu fungsi politik pemajuan kepentingan dan fungsi kontrol politik. Contohnya tadi contoh pelanggaran dari fungsi pemajuan kepentingan seperti penganiayaan yang dilakukan oleh militer terhadap relawan Ganjar di suatu daerah, tepatnya di Boyolali, Jawa Tengah. Sementara contoh dari fungsi kontrol politik yang dilanggar oleh permasalahan kedua tadi seperti salah satu anggota militer, tepatnya Mayor Teddy, ikut tergabung dalam aksi tim sukses dari pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor 02, Bapak. Dari permasalahan yang memang telah saya sampaikan, itu ada 2 berita yang berbeda ya, kalau begitu bersamaan. Nah, dari masing-masing dari masalah 1 dan masalah 2, apa yang kemudian menjadi alternatif solusi dari pemerintah agar mungkin ke depan tidak terjadi lagi? Ada tidak informasi seperti itu? Adapun alternatif dari pemerintah untuk anggota TNI yaitu tetap menjaga nilai netralitas TNI, Bapak. Itu dari memang sumber tersebut atau pendapat kalian? Saudara. Izin menjawab, Bapak. Di beberapa web juga dikatakan, Bapak, di sini bahwa di beberapa website dikatakan jika di sini nilai netralitas TNI itu perlu dipertanyakan karena mereka mengikuti kembali menyeleweng dari fungsi-fungsi tersebut, dan juga ketika mengikuti kembali fungsi kontrol politik yang seharusnya tidak boleh lagi pada masa reformasi. Ya, maksud saya berarti selain oke lah tadi anggap memang solusinya itu mungkin integrasi ASN ya, karena kan mereka termasuk pada ASN atau sipil negara. Ada tidak mungkin dari website sumber informasi yang saudari baca atau temuin tindakan tugas dari negara agar mungkin hal-hal tersebut mulai dari mungkin tindakan kekerasan, entah mungkin keberpihakan TNI atau ASN pada paslon atau mungkin pada
calon-calon legislatif lain ya agar mungkin ke depan tidak terjadi lagi. Bapak ingin menjawab, adapun tindakan yang diberikan oleh pemerintah setelah kami baca website itu, kami membaca bahwa kalau misalkan ada anggota militer yang bermasalah atau terkena kasus, itu tidak pernah diusut sampai tuntas Bapak. Yang dimana mereka atau pemerintah seperti menjaga dimana supaya air dari militer ini sendiri tidak terbongkar secara transparan Bapak. Namun itulah ada gunanya undang-undang di mana di mana nanti permasalahan yang dilakukan, permasalahan yang terjadi itu bakal diusut tuntas di undang-undang tersebut. Kita bawa dari dasar dulu. Ini kan ketidaknetralan TNI. Ada sikap TNI yang netral. Nah, saya dari analisa itu kan bahwasanya mayor TNI ini tidak netral. Nah, sebenarnya sikap mayor TNI yang netral itu bagaimana? Mayor TNI yang netral Bapak. Topi. Izin menjawab Bapak, seharusnya kita berawal dari pengertian netral ya Bapak. Netral itu berarti dia tidak memihak di salah satu paslon lainnya. Namun di sini kami menemukan bahwa mayor TNI tersebut dia harus memihak di paslon 2 Bapak. Harusnya sikap mayor TNI itu bagaimana? Seharusnya dia tidak ikut dalam jajaran tim sukses paslon 02 dan tidak mengikuti kostum yang serupa dengan paslon 02 tersebut. Masalah ini mayor TNI dia sebagai ajudan namun dia sebagai TNI. Apa yang harus dilakukan oleh TNI? Dia sebagai ajudan namun dia sebagai TNI yang aktif. Nah, seperti yang kami di sini tadi, dia sebagai ajudan itu sebenarnya udah pas. Namun dia sebagai TNI itu tidak pas. Nah, ini harus bagaimana seperti dia nggak boleh dibalas kampanye sama, dia nggak boleh dibalas kampanye. Tapi sementara ajudan, tahu kan prinsip ajudan dalam melindungi jenderal, tidak ada yang boleh memegang dia ketika di rumput kampanye. Nah, apa yang harus dilakukan? Baik Bapak, kalau dijawab, memang posisi beliau sebagai anggota militer dan sebagai ajudan. Namun Pak, seperti yang saya katakan tadi, dia memakai kostum yang serupa Pak. Kalau misalkan dia memang sebagai anggota militer yang aktif dan sebagai ajudan, bersikaplah netral Pak. Kalau memang dia TNI, apa salahnya beliau memakai baju seragam TNI sendiri Pak? Terima kasih. Itu yang berkaitan diminta. Jawaban itu yang berkaitan diminta. Itu yang tidak, itu yang tidak dapat dari ini sebenarnya harus dilakukan. Pertama nih saya sekarang ya. Pertama TNI itu nggak bisa ikut pemilu. Yang pertama itu legalitasnya. Nggak bisa ikut pemilu, nggak bisa ikut berkampanye, nggak bisa ikut politik praktis, nggak bisa semua hal politik tidak bisa dilakukan. Nah kesalahan mayor TNI di sini dia bukan dua jari. Yang pertama dia sebagai kampanye dan dia sebagai dan dia berada di basis kampanye. Nah dia bisa berada di basis kampanye, namun tidak bisa maju kemudian. Dia bisa berada di basis kampanye, namun tidak bisa memakai baju yang serupa. Dia harusnya memakai baju TNI karena fase dia sekarang adalah TNI aktif. Mungkin itu tadi aku mau menunggu jawaban yang kita. Ada. Terima kasih kepada Dewan Juri yang telah mengajukan pertanyaan tentang permasalahan. Dan terima kasih kepada tim panel 1 yang telah menyampaikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan kepada Dewan Juri. Selanjutnya, pertanyaan diajukan Dewan Juri tentang materi presentasi tim panel 2. Kepada Dewan Juri, saya persilakan. Oke, setelah itu saya ingin tahu
Boleh dijelaskan bagi undang-undang tersebut? Secara realistis saja misalnya. Bapak izin menjawab, undang-undang ini memberikan efek jerah karena undang-undang ini juga memiliki sanksi terhadap tindak pidana yang dilakukan di permasalahan satu dan ketidaknetralan lainnya, yaitu politik praktis. Cukup. Sekiranya kalau memang di dalam undang-undang tersebut hanya menjelaskan tentang hal yang boleh atau tidak boleh dilakukan seseorang TNI, dan mungkin banyak yang telah melanggar peraturan yang disebutkan dalam undang-undang itu, apakah memang tidak ada sanksi tegas yang membuat betul individu dari TNI ini takut dan tunduk terhadap peraturan yang telah ditetapkan? Baik, Bapak izin menjawab. Sebelumnya kami meminta maaf karena kami tidak meletakkan undang-undang yang berisi sanksi, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Di situ berbunyi kalau misalnya seorang prajurit yang mengikuti politik praktis, mereka itu mendapat kurungan selama maksimal 1 tahun dan didenda sebesar 12 juta. Namun tetap saja walaupun ada sanksi dan undang-undang, oknum TNI tersebut melakukan hal tersebut. Berarti ada kesalahan dalam panel 2 terkait kebijakan alternatif, karena mungkin kurangnya atau minimnya undang-undang yang disertakan sehingga membuat panel 2 ini sepertinya dianggap kurang cukup bisa menjawab permasalahan yang ada di panel 1. Boleh mungkin nanti ditambahkan juga terkait undang-undang yang membicarakan bahwasanya TNI ataupun Polri sekaligus ASN itu dia boleh melakukan kampanye dan segala macam, bahkan mencalonkan diri sebagai salah satu misalnya dalam pemilihan umum atau pemilihan daerah pilkada. Nah, itu diperbolehkan misalnya dalam catatan apa? Katakan di undang-undangnya, karena tidak semua anggota TNI ataupun ASN itu tidak boleh mencalonkan diri ataupun berkampanye. Ada ketentuan khusus, misalnya dia harus mengundurkan diri, dia tidak sedang dalam fase aktif. Nah, itu nanti boleh disertakan juga. Kemudian yang ingin dipertanyakan kembali, bisa saudari identifikasikan undang-undang yang memang disertakan ke dalam bentuk memang kebijakan ataupun praktek langsung yang memang saat ini kita sedang berlangsung gitu. Apakah memang saudari merasa kebijakan alternatif yang dibuat pemerintah sudah cukup tegas untuk membuat efek jerah? Atau mungkin saudari bisa berargumen berdasarkan data ataupun mungkin sumber-sumber yang jelas sudah dipertanggungjawabkan terkait misalnya contoh tidak hanya dipecat, tapi memang mungkin ada hal-hal yang harus diberikan terlebih kepada memang oknum atau individu TNI yang mungkin melanggar dari aturan-aturan kebijakan alternatif, atau memang saudari merasa ini sudah cukup tegas?
boleh disampaikan pendapatnya. Bisa dijawab Bapak, undang-undang yang kami pakai ini sebenarnya sudah cukup tegas Bapak. Namun menurut di kelompok kami dalam ini Pak, dalam misalnya nih, kalau misalnya TNI melakukan tindak pidana ataupun aktivitas lainnya yang melanggar undang-undang, itu harus diusut tuntas Pak. Karena selalu berlangsung kayak gitu Pak, walaupun ada undang-undang yang berlaku, mereka tetap menyeleweng dari kekuasaannya Pak. Jadi Sudah? sekian. Statement yang saudari berikan itu kayak perlawanan. Di awal saudari mengatakan sudah cukup tegas,